rasanya bisa kembali hadir menemani Polar semua di Explore. Bagaimana nih kabar Polar semua? Semoga tetap sehat ya. Indonesia menyimpan kekayaan alam yang tidak terhingga. Tidak cuma itu, bahkan situs bersejarah yang ada di Indonesia pun turut diakui kemegahannya oleh dunia. Nah, kali ini Explore akan membahas 5 situs bersejarah di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi salah satu warisan dunia. Taman Nasional Lorentz. Papua juga memiliki situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, yakni Taman Nasional Lorentz. Taman ini memiliki pemandangan yang sangat indah Polars. Luasnya yang mencapai 2,4 juta hektar membuat Taman Nasional Lorentz menjadi taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Wah, siapa nih yang mau main ke Taman Nasional Lorentz? Lanskap Kultur Subak. Nilai estetika dan universal dalam lanskap budaya Subak di Bali membuat UNESCO menetapkan situs ini menjadi salah satu situs warisan dunia pada tahun 2012. Meski begitu, perlu menunggu hingga 12 tahun untuk disetujui lanskap budaya Subak di Bali menjadi salah satu situs warisan budaya oleh UNESCO. Situs Sangiran. Mungkin terdengar asing situs bersejarah bernama Sangiran ini. Namun siapa sangka, ternyata Sangiran menyimpan banyak peninggalan semasa zaman purba loh Polars. Situs Sangiran merupakan situs kunci evolusi manusia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Menarik banget ya. Taman Nasional Komodo. Komodo adalah salah satu hewan langka reptil purba yang dilindungi loh Polars. Jika mencari habitat komodo terbesar di dunia, Taman Nasional Komodo lah jawabannya. Berletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Komodo telah diakui dunia sejak 30 tahun silam atau 1991 oleh Warisan Dunia UNESCO. Candi Borobudur. Siapa sih yang gak mengenal Candi Borobudur? Candi Borobudur merupakan kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Selain itu, tempat bersejarah yang terletak di Jawa Tengah ini diakui oleh dunia dengan masuk situs warisan dunia UNESCO. Terdapat 2.672 panel relief memenuhi Candi Borobudur. Wah, sulit dipercaya kalau ternyata candi ini dibangun di tahun 750 Masehi ya. Nah, itu dia tadi 5 situs bersejarah di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi salah satu warisan dunia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga warisan yang ada di negeri kita tercinta ya, Polars. Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan alamnya. Namun di samping itu, sumber daya manusia di Indonesia juga tidak kalah membanggakan, sehingga dapat mengharumkan nama negeri dengan beragam prestasi, bahkan di ruang lingkup internasional nih Polars. Berikut 5 prestasi membanggakan Indonesia yang harus kamu ketahui. Terpilih sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. Untuk kedua kalinya pada bulan Agustus 2020, dunia kembali memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Dengan mengusung tema Advancing Sustainable Peace, Indonesia berupaya keras memajukan perdamaian, meski dalam situasi pandemi yang melanda dunia. Pada masa presidensi pertama, Indonesia mendapat apresiasi dari para duta besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada sidang Dewan Keamanan atau DKPBB di Markas Besar PBB New York tahun 2019.
terpilih menjadi Dewan Ekonomi Sosial PBB. Indonesia mendapat kehormatan dan kepercayaan sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2021 sampai 2023 dari kelompok Asia Pasifik. Indonesia memperoleh 186 suara dari total 190 suara. Sebagai anggota ECOSOC, Indonesia berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendorong upaya pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030. Perguruan tinggi masuk 100 besar dunia. 3 perguruan tinggi Indonesia menorehkan prestasi sangat membanggakan dengan berada pada peringkat 100 besar dunia pada Times Higher Education Impact Ranking, yaitu di peringkat 47, UGM di peringkat 72, dan IPB University di peringkat 77. Pemeringkatan Impact Ranking yang dilakukan oleh Times Higher Education dilakukan dengan mengukur dan melihat peran perguruan tinggi di dunia melalui 17 indikator tujuan SDGs. Times Higher Education Impact Ranking tahun ini diikuti oleh 766 institusi bergengsi di seluruh dunia. Menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bank Dunia telah menaikkan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Ini merupakan bukti ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya itu, pencapaian ini pun merupakan buah kerja keras masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Raih absolute winner di Olimpiade Matematika. Tim Simetri Indonesia meraih prestasi gemilang di Olimpiade Matematika Tuimada ke-27 Rusia. Salah satu anggota delegasi asal Indonesia, Stanve Afrilium Wijaya, meraih predikat absolute winner atau nilai tertinggi di antara semua peserta. Prestasi tim Indonesia 2020 adalah pencapaian tertinggi dalam kancah Olimpiade Matematika selama ini. Tidak hanya itu, siswa asal SMA IPK plus BSD itu juga memperoleh predikat Perfect Score dan Special Award for Elegant Solution. Masih banyak prestasi membanggakan Indonesia lainnya yang tentunya nggak kalah keren. Yuk sama-sama kita harumkan nama negeri kita ini dengan prestasi membanggakan lainnya. Sebelumnya kita membahas prestasi membanggakan Indonesia, kali ini kita akan lanjut membahas keunggulan negara tercinta kita Indonesia nih Pollers. Penasaran apa saja keunggulan Indonesia? Jangan kemana-mana ya, tetap di Explore. Budaya dan multikulturalisme. Pollers bisa nebak nggak apa aja yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia? Ya, budaya dan multikulturalisme merupakan salah satu jawabannya. Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku daerah yang membuat negara ini memiliki banyak budaya yang sangat unik. Mulai dari bahasa lokal yang totalnya lebih dari 700 bahasa daerah, agama, pakaian, rumah adat, bahkan cara hidup masyarakat yang sangat berbeda-beda. Semakin memperjelas bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa yang besar. Bahkan masyarakat dunia pun acap kali memberi apresiasi pada bangsa Indonesia lantaran dengan multikulturalisme mampu hidup berdampingan dengan harmonis. Negara kepulauan. Indonesia memiliki keunggulan dari segi geografisnya. Hal ini tentu menjawab apa saja yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Hal yang pasti terbesit di benak masyarakat dunia adalah Indonesia yang gugusan kepulauannya sangat indah.
Banyaknya pulau yang ada di Indonesia hendaknya disyukuri sebab tidak ada negara lain yang memiliki keistimewaan seperti negara ini. Sudah pasti dengan gugusan pulau yang tersebar dari timur hingga barat, Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Dimulai dari perikanan hingga pariwisata. Sangat membanggakan ya, Polers. Kaya mineral tambang. Tidak hanya tanah Indonesia yang cocok untuk perkebunan, pertanian, bahkan peternakan. Indonesia juga punya potensi pertambangan yang sangat baik. Kondisi alam di negara ini bisa dibilang sempurna dan menjadi pemicu banyaknya bahan-bahan tambang bermunculan. Salah satu bahan tambang yang banyak terdapat di Indonesia dan cukup menarik perhatian dunia adalah emas di Papua, geothermal di Jawa Barat, batu bara di Pulau Kalimantan, minyak bumi, nikel, serta mineral tambang lainnya. Alam yang indah. Lalu, apa saja yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia lainnya? Hal ini tidak dapat dipungkiri jika Indonesia sangat kaya akan keindahan alamnya. Keindahan alam Indonesia bahkan sering membuat mata masyarakat dunia terpukau. Ini dibuktikan dengan banyaknya turis asing yang berdatangan. Tujuannya tidak lain untuk menikmati keindahan alam Nusantara, baik gunung, sabana, danau, pegunungan Kars, bahkan pantai maupun laut yang memanjakan mata. Barang produksi dalam negeri yang berkualitas. Kini bangsa Indonesia hendaknya berbangga sebab banyak karya anak bangsa yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Bahkan beberapa di antaranya kini dicintai masyarakat dunia. Salah satunya seperti produk makanan instan. Banyak makanan instan produksi Indonesia yang dipasarkan dan menjadi primadona di berbagai negara. Hal ini tidak lain dari unggulnya produk tersebut dibandingkan produk negara lainnya. Maka jangan heran jika Anda bisa menemukan produk serupa yang ada di warung kelontong, ada di jajaran rak supermarket luar negeri, bahkan di Eropa. Itu dia beberapa keunggulan Indonesia. Tentunya masih banyak lagi dong keunggulan Indonesia yang lainnya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia patut berbangga dan terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri kita ya, Polers. Sekian untuk episode Explore kali ini. Jangan lupa komen, like, share episode kali ini, dan subscribe channel YouTube Suska TV Official ya, Polers. Go explore the world!